kutub kali ini saya akan membahas tentang submateri, yaitu yang pertama tentang memplot titik pada koordinat kutub. Nah, untuk memplot sebuah koordinat kutub, yaitu kita harus menentukan di mana letak titik pada koordinat kutub. Nah, letak titik pada sistem koordinat kutub di sini yaitu dinyatakan dalam pasangan kutub R dan theta atau R dan sudut theta. Nah, dimana kalau di koordinat Cartesius kemarin itu koordinatnya berupa X dan Y, dan untuk koordinat kutub sendiri yaitu untuk R dan sin theta. Nah, dimana R adalah jari-jari lingkaran dan theta adalah salah satu sudut yang dibentuk oleh sinar dengan sumbu kutub tersebut. Nah, ini ada bisakah kamu meletakkan titik P R, theta untuk theta positif dalam koordinat kutub. Nah, berikut akan kami paparkan beberapa langkah untuk menggambar atau memplot titik pada koordinat kutub. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu adalah membuat sumbu koordinat terlebih dahulu. Nah, di mana sumbunya itu kita buat titik awalnya yaitu titik 0 dengan sebuah garis menuju ke kanan. Berikutnya, ukurlah sudut sebesar theta karena theta positif. Nah, jadi pengukuran sudut dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam dari sumbu kutub. Nah, beri tanda pada hasil pengukuran tersebut. Nah, tandanya yaitu berupa titik merah di atas. Nah, tarik garis dari titik tersebut hingga melalui titik 0. Nah, untuk penarikan garisnya sendiri itu pada garis hijau yang ditarik dari titik merah di atas kanan itu ditarik hingga melepas di titik 0. Nah, sudut yang dibentuk itu yang ada tetanya itu adalah sudut theta. Nah, selanjutnya ukur panjang jari-jarinya pada sumbu kutub, kemudian buat lingkaran dengan jari-jari R. Nah, seperti gambar di samping. Karena jari-jarinya sudah kita ketahui yaitu dari titik 0 menuju titik A, terus dari 0 menuju B itu adalah jari-jari dari lingkaran tersebut. Maka terbentuklah dua titik dari perpotongan garis pengukuran sudut dengan lingkaran berjari-jari R. Seperti itu gambarnya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa titik A merupakan titik koordinat untuk R positif dan theta positif. Sedangkan titik B merupakan titik koordinat untuk R negatif dan theta positif. Nah, selesai tentang cara-cara untuk membuat sebuah koordinat kutub, untuk memplot koordinat kutub. Nah, di sini kita diberi satu contoh soal di mana soalnya berbunyi, bisakah kamu memplot titik P dengan koordinat kutub R theta untuk theta itu negatif. Nah, untuk menjawab kita sesuaikan dengan step-step yang ada di atas tadi. Yang pertama kita buat titik sumbunya, di mana titik sumbunya garis hitam geser ke kiri yaitu yang berpusat di 0. Nah, berikutnya kita buat garis merah panjang itu, di mana garis itu berada di titik hitam di atas kiri, terus ditarik hingga lepas dari titik sumbu awal yaitu titik 0. Nah, berikutnya barulah dapat dibuat sebuah lingkaran di mana
titik tengahnya yaitu berada di titik 0, dan dapatlah jari-jari yaitu garis merah antara B menuju 0 dan A menuju 0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa titik B merupakan titik koordinat untuk R negatif dan theta negatif, sedangkan titik A merupakan titik koordinat untuk R positif dan theta negatif. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Plotlah titik-titik yang mempunyai koordinat kutub A 3, pi per 4, B min 3, pi per 4, C 3, min pi per 4, D min 3, min pi per 4. Sebelum kita masuk ke penyelesaian, terlebih dahulu teman-teman bisa melihat gambar berikut ini untuk menjawab soal yang pertama ini. Kita ke penyelesaiannya. Titik A 3, pi per 4, maka koordinat kartesiusnya adalah diketahui R sama dengan 3, alfa sama dengan pi per 4. Nah, rumusnya X sama dengan R cos alfa, di mana R-nya 3, cos alfanya pi per 4. Nah, ini kan pi per 4, kita bisa lihat di gambarnya. Pi per 4 ini 45 derajat, dan kita lihat yang cosnya 1/2 akar 2. Nah, jadi X sama dengan 3 dikali setengah akar 2. Hasilnya 3 akar 2/2. Sekarang kita mencari Y-nya. Y sama dengan R sin alfa. R-nya kan tadi 3, sin alfanya pi per 4. 3 dikali setengah akar 2 sama dengan 3 dikali 1 akar setengah per 2. Sama aja 3 kali 1, 3 akar 2/2. Jadi Y-nya ini 3 akar 2/2. Jadi koordinat kartesiusnya adalah untuk A 3 akar 2/2, 3 akar 2/2. Selanjutnya kita masuk ke titik B, min 3, pi per 4. Sama aja seperti A tadi, R-nya min 3, alfanya pi per 4. Kita cari X sama dengan R cos alfa. R-nya min 3 cos pi per 4. Min 3 dikali setengah akar 2 sama dengan min 3 akar 2/2. Sekarang Y-nya, Y sama dengan R sin alfa. R-nya min 3 sin pi per 4. Min 3 dikali setengah akar 2. Ya, sama dengan min 3 akar 2/2. Nah, jadi koordinat kartesiusnya adalah titik B sama dengan min 3 akar 2/2, min 3 akar 2/2. Selanjutnya kita ke titik C, di mana 3, min pi per 4. Nah, R-nya 3, alfanya min pi per 4. Sekarang kita mencari X-nya, di mana rumusnya X sama dengan R cos alfa. R-nya 3, cos alfanya min pi per 4. Nah, ini kan cos pi per 4. Jadi kita rumus trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi, yaitu sudut negatif cos min A derajat sama dengan cos A derajat. Nah, ini jadi minnya itu hilang, jadi 3 cos pi per 4. Cos pi per 4 itu kan setengah akar 2, jadi 3 dikali setengah akar 2 hasilnya 3 akar 2/2. Sekarang kita mencari Y-nya dengan rumus Y sama dengan R sin alfa, di mana R-nya 3 sin min pi per 4. Kalau ini sin pi per 4 itu untuk sudut negatifnya sin min A derajat sama dengan min sin A derajat. Itu minnya tidak hilang, tetap aja. Jadi 3 dikali min pi per 4 itu kan setengah akar 2, min setengah akar 2. Hasilnya kita kalikan sama dengan min 3 akar 2/2. Nah, jadi koordinat kartesiusnya adalah untuk titik C 3 akar 2/2, min 3 akar 2/2. Selanjutnya kita ke titik D, min 3, min pi per 4. Di mana R-nya min 3 dan alfanya min pi per 4. Nah, X sama dengan R cos alfa, di mana R-nya min 3 dan cos alfanya min pi per 4.
Ini sama juga, sama seperti ini. Min 3 kali setengah akar 2 sama dengan min 3 dikali min 3 akar 2 per 2, karena di sini ada min. Selanjutnya yang y-nya, y sama dengan r sin alfa, di mana r-nya min 3, sin alfanya min pi per 4. Kan sin pi per 4 ini kan tidak hilang negatifnya, tetap. Jadi y sama dengan min 3 dikali min setengah akar 2. Hasilnya 3 akar 2 per 2. Jadi koordinat kartesiusnya adalah untuk titik D min 3 akar 2 per 2, min 3 akar 2 per 2. Plot titik-titiknya itu, nah tadi kan untuk A ini 3 akar 2 per 2, 3 akar 2 per 2. Ini untuk bagian, kita tinggal titikkan saja. Ini titiknya 3 akar 2. Ini untuk A, untuk titik A, dan titik B nya ini yang tadi min 3 akar 2 min 3 akar 2 per 2, min 3 akar 2 per 2. Ini titik B. Titik A ini di kuadran pertama, titik B ini di kuadran yang ketiga. Ini kuadran pertama dan ini kuadran ketiga. Dan sekarang titik C nya kan 3 akar 2 per 2, min 3 akar 2 per 2. Ini titik C nya. Titik C nya di kuadran keempat. Dan titik D nya berada di min 3 akar 2 per 2, 3 akar 2 per 2, berada di kuadran yang kedua. Nah, bagaimana kita tahu ini? Kalau yang titik A ini kuadran pertama, dan titik B ini kuadran ketiga, dan titik C ini kuadran keempat, dan titik D ini kuadran kedua, dari gambar sebelumnya ini. Nah, karena kuadran pertama itu kan X-nya positif, kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran ketiga X-nya negatif, Y-nya negatif juga, kuadran keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Plotlah titik-titik yang mempunyai koordinat kutub P 5, pi per 6, kemudian berikan 4 pasang koordinat kutub lainnya, 2 dengan R positif dan 2 dengan R negatif. Kita ke penyelesaiannya, di mana titik P 5, pi per 6. Maka koordinat kartesiusnya adalah 5 ini R dan alfa ini pi per 6. Kita langsung aja ke rumusnya. X sama dengan R cos alfa, di mana R-nya 5, cos alfanya pi per 6. Jadi X sama dengan 5 dikali cos pi per 6 itu kan setengah akar 3. Kita kalikan saja, hasilnya X sama dengan 5 akar 3 per 2. Selanjutnya untuk yang Y sama dengan R sin alfa, di mana R-nya 5, sin alfanya pi per 6. Jadi 5 sin pi per 6 sama dengan sin pi per 6 itu kan setengah. Jadi 5 dikali setengah hasilnya 5 per 2. Nah, jadi koordinat kartesius P sama dengan 5 akar 3 per 2, 5 per 2. Selanjutnya kita minta plotkan titik-titiknya yang ini. Jarak yang dibentuknya itu 5 di sini sebenarnya, dan sudut yang dibentuknya itu pi per 6. Ini kenapa pi per 6? Karena sudutnya itu kan pi per 6 dan itu lawan arah jam ini. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah P 5, pi per 6 sama dengan 5 akar 3 per 2, 5 per 2. Selanjutnya kita ke 2 dengan R positif dan 2 dengan R negatif. Kita ke positif dulu, di mana titik itu tetap P 5, pi per 6 yang ini tetap. Jadi yang bedakannya itu nilai R atau radian. R sama sudutnya itu berubah. Jadi
sudutnya itu berlawan arah jam itu kan positif, kalau ikut arah jam negatif. Nah, ini kenapa min 11 pi per 6 ini negatif? Karena ukurnya dari bawah ke atas, ikut arah jam. Kalau ikut arah jam itu negatif. Nah, kalian harus ingat, untuk koordinat kutub, lawan arah jam positif dan ikut arah jam negatif. Ini. Sekarang yang ini 13 pi per 6. Ini kan lawan arah jam, jadi positif. Jadi hasilnya koordinat kartesiusnya 5, min 11 pi per 6 dan 5,13 pi per 6. Selanjutnya 2 dengan R negatif. Nah, sama saja ya macam tadi, ini hanya negatif aja. Kalian juga bisa lihat gambar tabel trigonometri. Nah, ini kan min 5 pi per 6. Min 5 pi per 6 ini kan ikut arah jam, jadi negatif. Kalau ini lawan arah jam positif. Ini hanya membedakannya, ini kan kapan R-nya negatif pas R-nya di sebelah kiri. Jadi koordinat kartesiusnya min 5, min 5 pi per 6 dan min 5,7 pi per 6. Di sini saya akan menjelaskan hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah suatu sistem koordinat untuk menentukan titik dengan menggunakan dua bilangan yang disebut absis atau X dan ordinat atau Y. Perhatikan titik A. Titik A memiliki absis X dan ordinat Y. Jadi titik A adalah X, Y. Sebagai contoh, A, B, C, dan D adalah suatu titik yang berada pada koordinat kartesius. Titik A adalah titik 3,1 atau absisnya 3, ordinatnya 1. Titik B, absisnya 3, ordinatnya min 3. Titik C, absisnya min 2, ordinatnya 3. Titik D, absisnya min 4, ordinatnya min 2. Koordinat kutub. Suatu sistem koordinat dua dimensi, di mana di setiap titik pada bidang yang ditentukan dengan jarak, yaitu R, dan sudut yang sudah ditentukan, yaitu alfa. Perhatikan sudutnya. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Alfa 1 berada di sudut 0 derajat hingga 90 derajat, yaitu kuadran 1. Alfa 2 berada di sudut 90 derajat hingga 180 derajat, yaitu kuadran 2. Alfa 3 berada di sudut 180 derajat hingga 270 derajat, yaitu kuadran 3. Dan alfa 4 berada di sudut 270 derajat hingga 360 derajat, atau kuadran 4. Hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Suatu titik P berkoordinat X, Y dalam sistem koordinat kartesius dan R, alpha dalam sistem koordinat kutub. Apabila kutub dan titik asal berimpit, maka sumbu kutub dan sumbu X positif juga berimpit, sehingga titik P memiliki kedudukan titik yang sama pada kedua sistem koordinat tersebut. Perhatikan gambar 2.1 berikut. Gambar 2.1 adalah gambar koordinat kutub yang berimpit dengan koordinat kartesius. Hubungan koordinat kutub dan kartesius dapat ditunjukkan pada persamaan berikut. 1. Kutub ke kartesius. 1. Koordinat kutub ke kartesius. Jika diketahui koordinat kutub R, alfa untuk sin alfa sama dengan sisi depan atau Y per sisi miring R. Jadi, Y sama dengan R dikali sin alfa. Untuk cos alfa sama dengan X atau sisi samping per R sisi miring. Jadi, X sama dengan R dikali cos alfa. 2.
2. Kartesius ke kutub. Jika diketahui koordinat Kartesius x, y untuk jarak atau r menggunakan teorema Pythagoras. R kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi, R sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Untuk sudutnya menggunakan tan. Jadi, tan alfa sama dengan y atau sisi depan per x sisi samping. Jadi, alfa sama dengan tan y per x. Tentukan koordinat Kartesius dari koordinat kutub titik A negatif 4 akar 2, pi per 4. Jawab, diketahui R sama dengan negatif 4 akar 2, cos theta sama dengan pi per 4, sin theta sama dengan pi per 4. Ditanya tentukan koordinat Kartesius. Kita pertama-tama mencari nilai X. Rumus nilai X dari koordinat kutub ke koordinat Kartesius adalah X sama dengan R dikali cos theta. X sama dengan negatif 4 akar 2 dikali cos pi per 4 atau cos 45. X sama dengan negatif 4 akar 2 dikali setengah akar 2. Negatif 4 dibagi 2, negatif 2, akar 2 dikali akar 2, 2, negatif 2 dikali 2, negatif 4. X sama dengan negatif 4. Setelah itu kita mencari nilai Y. Rumus nilai Y dari koordinat kutub ke koordinat Kartesius, Y sama dengan R dikali sin theta. Y sama dengan negatif 4 akar 2 dikali sin pi per 4. Y sama dengan negatif 4 akar 2 dikali sin 45. Y sama dengan negatif 4 akar 2 dikali setengah akar 2. Y sama dengan negatif 4. Jadi koordinat Kartesius titik A adalah negatif 4, negatif 4. Contoh soal yang kedua, tentukan koordinat kutub dari koordinat Kartesius titik A 3, negatif 3. Jawab, diketahui X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 3. Kita pertama-tama mencari nilai R. Rumus R dari koordinat Kartesius ke koordinat kutub adalah R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. R sama dengan, kita ganti nilai X jadi 3 dan nilai Y jadi negatif 3. Akar 3 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 2. R sama dengan akar 9 ditambah 9. R sama dengan akar 18. R sama dengan 3 akar 2. Setelah itu kita mencari sudutnya. Rumus sudut tangen dari koordinat Kartesius ke koordinat kutub adalah tangen theta sama dengan Y per X. Tangen theta sama dengan negatif 3 dibagi 3. Tangen theta sama dengan negatif 1. Nah, tangen theta yang hasilnya negatif 1 itu ada 2. Yaitu tangen 135 dan 315 derajat. Untuk menentukannya, kita harus tahu X dan Y itu ada di kuadran berapa. Kita lihat titik di koordinatnya, kita buat. Setelah kita tahu di sini X dan Y 3 dan negatif 3 itu ada di kuadran 4. Nah, jadi tangen yang negatif 1 yaitu tangen 315. Dia berada di kuadran 4. Jadi itu yang kita ambil, tangen 315. Jadi koordinat kutub titik A adalah 3 akar 2, 315 derajat. Sekarang kita masuk ke latihan yang pertama. Plotlah titik-titik yang mempunyai koordinat kutub P, min 2, pi per 3, Q, min 4, pi per 4. Kita ke penyelesaiannya, di mana titik P-nya tadi kan min 2, pi per 3, di mana ini min 2 R dan pi per 3 ini alfa. Jadi kita langsung ke rumusnya X sama dengan R cos alfa. R-nya min 2, cos alfanya pi per 3. Nah, sama dengan min 2 cos pi per 3 itu 1 per 2. Kalian bisa lihat di tabel trigonometri. Jadi min 2 kali 1 per 2 itu hasilnya min 1. Sekarang kita ke Y. Y sama dengan R sin alfa. R nya min 2, sin
alfanya pi per 3. Jadi min 2 dikali sin pi per 3 itu di tabel trigonometri itu 1/2 akar 3. Nah, sudah kita kali hasilnya min akar 3. Jadi koordinat kartesius P yaitu min 1, min akar 3. Selanjutnya kita ke titik Q, di mana min 4, pi per 4, di mana min 4 ini R dan pi per 4 ini alfa. Kita langsung saja, X sama dengan R cos alfa. Jadi R-nya min 4 cos pi per 4 sama dengan min 4 dikali cos pi per 4 itu kan setengah akar 2. Jadi sudah kita kali hasilnya min 2 akar 2. Selanjutnya untuk Y sama dengan R sin alfa, di mana R-nya min 4 dan alfanya pi per 4. Min 4 dikali sin pi per 4 itu kan setengah akar 2. Hasilnya min 2 akar 2. Jadi koordinat kartesius untuk titik Q min 2 akar 2, min 2 akar 2. Nah, sekarang kita ke titiknya, titik plotnya. Kita gambar seperti ini, dimana untuk kita cari P-nya dulu. Kan P-nya min 1 dan X-nya kan min 1 dan Y-nya min akar 3. Jadi titiknya di sini min 1. Min akar 3 itu kan sama dengan min 1,73. Kira-kiranya di sini. Jadi titiknya di sini. Selanjutnya untuk Q, min 2 akar 2 ini X dan min 2 akar 2 ini Y. Nah, min 2 akar 2 itu sama dengan min 2,82. Kira-kiranya titiknya di sini. Dan ini juga sama untuk Y, min 2,82. Nah, jadi titik Q-nya ini min 2 akar 2, min 2 akar 2. Ini di kuadran ke-3. Karena di kuadran ketiga itu kan min X, min Y. Sama seperti ini. Ini min X dan ini min Y. Sama juga untuk Q. Ini min X dan ini min Y. Nah, sampailah ke soal nomor 3. Di sini saya akan membahas di mana soalnya berbunyi tentukan koordinat kartesius dari titik pertama M yaitu min 4, pi per 2, yang kedua N di mana titiknya 2, pi. Nah, untuk menjawab di mana pernyataannya yaitu P dalam kurung R, lambda kita ubah menjadi rumus koordinat kartesius di mana P, X, Y. Nah, untuk mencari X itu kita menggunakan rumus R cos lambda dan Y kita menggunakan rumus R sin lambda. Nah, kita mencari titik yang pertama yaitu titik M yang berkoordinat di min 4, pi per 2. Untuk mencari X-nya, langkahnya yang pertama yaitu kita buat rumusnya X sama dengan R cos lambda, X sama dengan min 4 dikali cos phi per 2. Nah, X sama dengan min 4 dikali cos pi per 2 itu 180 dibagi 2 sama dengan cos 90 derajat. Nah, dimana cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, jadi min 4 dikali 0 sama dengan 0. Jadi X-nya dapat 0. Yang kedua, berikutnya yaitu Y. Y sama dengan R sin lambda. Y sama dengan min 4 sin phi per 2. Nah, seperti yang tadi, pi per 2 itu sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Nah, untuk sin 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, jadi Y sama dengan min 4 kali 1, Y sama dengan min 4. Nah, jadi koordinat kartesiusnya dari titik M min 4, phi per 2 yaitu 0, min 4. Nah, berikutnya kita masuk ke titik yang kedua yaitu titik N, di mana titiknya berada pada 2, pi.
Langsung saja masuk ke rumus X, di mana X sama dengan R cos lambda, X sama dengan 2 cos pi. Nah, X sama dengan 2 dikali min 1. Nah, karena cos pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, jadi cos dari 180 derajat sama dengan min 1. Nah, jadi 2 kali min 1 sama dengan min 2. Berikutnya yang Y sama dengan R sin lambda. Nah, Y sama dengan 2 sin pi. Nah, di mana pi di sini 180. Nah, jadi sin dari 180 derajat itu sama dengan 0. Nah, jadi Y sama dengan 2 kali 0, Y sama dengan 0. Nah, jadi koordinat Kartesius untuk titik N itu sendiri yaitu min 2,0. Tentukan koordinat kutub dari titik min akar 2, min akar 2, B, 2 akar 3, min 2. Penyelesaian untuk yang A. Titik A berada di kuadran 3, titik B berada di kuadran 4. Jadi, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat untuk X min akar 2 dan Y min akar 2. Jadi, R sama dengan akar 4, R sama dengan akar 4 adalah 2. Untuk sudutnya, tan theta sama dengan Y per X. Untuk Y sama dengan min akar 2 dan X adalah min akar 2. Dibagi, jadi tan theta sama dengan 1. Karena A berada di kuadran 3, jadi tan 1 adalah 225. Jadi koordinat Kartesius dari titik A adalah 2,225 derajat. Untuk penyelesaian yang B, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk X adalah 2 akar 3, untuk Y min 2. Jadi, akar 2 akar 3 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Hasilnya akar 16 sama dengan 4. Untuk sudutnya, theta sama dengan tan Y per X. Untuk Y min 2 dan X 2 akar 3. Disederhanakan jadi min 1 per akar 3. Karena dia berada di kuadran 4, jadi tan min 1 per akar 3 adalah 330 derajat. Jadi koordinat Kartesius dari titik B adalah 4,360 derajat. Sekarang kita masuk ke latihan nomor 5. Tentukan koordinat kutub dari setiap titik berikut ini yang dinyatakan dalam koordinat Kartesius. A buka kurung 3,3 akar 3 tutup kurung. Nah, yang ini merupakan koordinat Kartesius. Kita ke penyelesaiannya dalam mencari koordinat kutub dari koordinat Kartesius seperti berikut. P buka kurung X, Y tutup kurung jika P buka kurung R, alfa tutup kurung. Nah, diberikan sebuah koordinat P buka kurung X, Y tutup kurung jika ingin mengubahkan dalam koordinat bentuknya seperti ini. P buka kurung R, alfa tutup kurung. Nah, yang alfa ini di mana alfa ini adalah besar sudut, bisa kita cari R dan juga alfanya dengan rumus berikut. Ini R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat dan T alfa sama dengan Y per X. Kita langsung saja. Sebelum itu 3 ini X dan 3 akar 3 ini Y. Nah, kita tinggal masukkan saja akar 3 kuadrat ditambah 3 akar 3. Setelah diperhitungkan R sama dengan 3 akar 36 itu kan 6. Nah, sekarang kita ke tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya 3 akar 3 dan X-nya 3. Sama dengan 3 akar 3 ini 3 dengan 3 ini kita coret menjadi tinggal akar 3. Nah, akar 3 ini kita bisa lihat di tabel di samping ini
tan akar 3 itu berada di 60 derajat. Berada di kuadran pertama. Jadi alfa sama dengan 60 derajat. Jadi koordinat kutub A buka kurung 6,60 derajat tutup kurung. Karena berada di kuadran pertama, positif, X-nya positif dan Y-nya positif.